ketika kue lulus lupa semua. Ujar ini ngono rek, lupa Bu. Lah kok lupa kabeh terus piye? Nah, ini yang kalian perlu tahu ya. Sumber-sumber kesalahan pada pengukuran jarak. Yang pertama, panjang pita ukur tidak standar. Kenapa tidak standar? Karena pabrik itu membuat skala dalam satuan senti itu mau gak podo. Itu jenenge gak standar. Ya, makanya alat-alat itu semua harus dikalibrasi. Jenenge dikalibrasi. Masih timbangan itu batuannya juga harus dikalibrasi. Iki sekilo bener ta, iki sekilo timbangan. Iki panjang sekian. Jadi setiap tahun Ibu selalu mengkalibrasi sing jenenge itu setiap tahun kita memang adakan kalibrasi. Ya, ada dana pemeliharaan untuk kalibrasi. Begitu. Kemudian yang kedua, ini suhu yang tidak baku. Suhu yang tidak baku. Kenapa suhu bisa mempengaruhi panjang? Kenapa kira-kira suhu kok bisa mempengaruhi panjang? Korek. Apa kira-kira? Pemuaian sama penyusutan itu. Pemuaian dan penyusutan. Karena bahan, apalagi kalau dari aluminium, dari baja, itu akan memuai. Ya, itu akan memetakan daerah ini. Nah, kita diminta untuk memetakan ini. Ya, dipetakan. Daerah ini yang dipetakan. Maka kita harus membuat dulu yang namanya kerangka peta. Ya, kerangka peta. Kerangka peta yang kondisinya sesuai dengan kondisi di lapangan. Biasanya kalau bentuknya seperti ini kita gunakan poligon, namanya poligon tertutup. Jadi poligon itu sudut banyak. Ya, tertutup supaya enak, supaya mudah untuk memvalidasi. Ya, memvalidasi. Kenapa? Karena kalau namanya tertutup itu dia akan kembali ke titik asal. Misalnya seperti ini. Ya. Kita membuat poligonnya misalnya seperti ini bentuknya. Segi banyak. Ya. Segi banyak, segi 5. Jadi ada di luar, di dalam juga enggak apa-apa. Gantung. Ya, nah, ini Ibu buatnya gini. Sudah jelas dilihat? Jelas, Ibu. Ini titik 1, ini titik 2, ini titik 3, ini titik 4, ini titik 5. Jadi ini nanti yang menjadi titik referensi untuk pengukuran yang ada di dalamnya. Ya, itu posisi gedung, itu posisi sawah, itu posisi sungai, itu posisi jalan, itu kita buat ini dulu. Namanya ini kerangka peta. Jadi kerangka peta ini dihitung dulu berapa koordinatnya. X1, Y1, dan Z1. Di sini juga X2, Y2, dan Z2. Nah, jarak pada sisi kerangka peta itu harus diukur langsung. Jadi D12, D23, D51. Balik ke titik asal. Ini semua jarak harus diukur langsung dan pergi pulang. Jadi diukur 2 kali pergi pulang. Ya. Sehingga ketika kalian mau mengukur jarak, usahakan pada waktu yang sama. Ya, usahakan pada waktu yang sama.
Ojo kita mulai praktikum jam 7, jam 7 ngukur jarak pergi. Ngukur jarak pulangnya jam 12. Pas panas ngentang-ngentang. Pasti hasilnya beda. Ya. Nek sak senti ae molore sak mili, lah berapa senti itu? Bisa banyak kesalahannya. Begitu, ya. Jadi dipikirkan ini. Dipikirkan untuk suhu yang tidak baku. Jadi diusahakan mengukurnya pada posisi suhu yang bodoh. Maksudnya itu bodoh. Yang ketiga itu tarikan yang tidak tetap. Apa yang dimaksud tarikan yang tidak tetap? Tarikan yang tidak tetap itu ngene ya. Kan kene ngukur tadi kan beberapa bentangan ya. Ya, beberapa bentangan. Bentangan pertama kue si semangat karena apa? Marek maem soalnya. Marek sarapan. Narik malah ada narik sampai ngotot ngono sampai iki meterane molor. Soalnya ditarik tapi serta wis awan-awan rasa-rasa wis rek wis padahal sing ngono ngene jebule si ana sing nekuk tarikannya tidak sama ya makanya nek semangat yo semangat tarikane ngene dadi kira-kira wis didelok sing set baru dihitung ngono lho ya baru dibaca gitu ya. Nah yang keempat itu pelurusan tidak baik. Jadi pelurusan tidak baik itu tolong yo sing ibu tidak tidak mengatakan sing gawe kacamata apa sing enggak gitu ya. Tapi kan mesti ngeliat. Nah, sudah lurus lah kira sudah lurus, kurang kanan apa kiri ya. Jadi pelurusannya yang baik karena kalau misalnya titik ini, itu beda jaraknya. Ya, beda jaraknya. Hati-hati. Masih amek sakil rek. Selisih sakil. Tapi nek panjangnya 10 meter, itu duit. Ya, itu sudah uang. Kalau itu pembebasan. Nah, yang tadi karena tarikannya yang tidak tetap, maka pitanya menjadi tidak mendatar, mendut atau buang. Ya, karena tarikannya kan nggak tetap. Nah, tarikannya nggak tetap, tarikan pitanya nggak mendatar kan? Seonok rongga. Nah, pemasangan unting-unting pun tidak tetap. Jadi pemasangan unting-unting saja nih dipasang nih, ngisor gitu ya di bawahnya meteran gitu ya. Itu dipasang tuh sampai ngenteni unting-untingnya itu mandek ya, untingnya mandek, dipasang titik. Berat soalnya itu unting-unting juga. Ya, nah. Salah menandai, salah baca, salah catat. Salah baca, salah catat. 23,5 yang dicatat 32,5. Hati-hati ku nek salah catat ya. Yang ke-9, jadi kok kowe nek praktikum nek ndelok meteran wis molor ojo ditampa. Jadi kalau mau praktikum itu dilihat dulu, dicek. Mas Muklis, iki kok wis molor Mas, ganti aku Mas. Ngono. Ya. Nah, kemudian ada pengukuran jarak tidak langsung. Pengukuran jarak tidak langsung itu disebut dengan pengukuran cara optis. Ya, optis itu kan pakai lensa gitu ya. Jenenge optis itu pakai lensa. Jadi ki alatnya tak ditulis. Ki alatnya. Nanti kalian akan praktikum latihan menggunakan ini namanya teodolit. Ya. Ini namanya water pass. Lah nek praktikum iku kudu dipayungi. Dadi payung iki dienggo mayungi alat, duduk dienggo mayungi sing amat. Sing amat gawe topi. Kadang ibu pernah lihat di lapangan, alatnya di jano kepanasan, mbak nggawa payung jalan-jalan, hehehe, balik iku. Payung iku duduk gawakmu, iku alatnya kepanasan. Oh iya Bu, maaf Bu. Bu ya apa sih? Kenapa payung ini perlu untuk deodorit maupun untuk water pass? Ini namanya water pass, ya. Nah, jadi di sini ini ada namanya gelembung nevo. Gelembung nevo itu untuk mengatur sumbu yang ada di dalam. Ya, sumbu yang mengatur di dalam. Jadi di sini ada gelembung nevo. Lah gelembung nevo itu bahannya dari air raksa. Sedangkan air raksa itu punya sifat kalau kena panas cepat memuai. Ya.
Jadi setiap kali pengukuran di sini ini dilihat ya, ada yang namanya kotak di sini, ini kotak. Terus nih kayaknya ono lingkaran. Nih kayaknya ono lingkaran mana? Nah, ini air raksa. Air raksa ini bergerak terus, ya, bergerak keluar. Maka untuk pengukuran yang baik atau ketika alat itu mau dipakai untuk pengukuran, iki air raksa iki gelembung nivo ini harus dimasukkan dalam kotak nivo. Nah, ini kedua. Bagaimana caranya supaya masuk ke sini? Lah, dengan mengoperasikan iki. Iki jenenge sekrup. Jadi ada 3 sekrup, ya 3 sekrup. 3 sekrup itu berarti bisa ke kanan, ke kiri, atas, bawah. Pakai 3 sekrup ini. Nah, apa bedanya waterpass dan theodolit? Theodolit itu kameranya, kamera teropong, ya. Teropong itu bisa dinaikkan, diturunkan. Ya. Jadi bisa kalau ini teropong, nek theodolit itu bisa munggah, bisa ngudul. Ya, bisa naik turun. Tapi kalau waterpass, ini ceket wis. Dia cuma bisa mengamat ke 0 derajat saja. Jadi dia tidak bisa dinaikkan, dan tidak bisa diturunkan. Ya, naik tidak bisa, turun juga tidak bisa. Pas dengan itu namanya waterpass. Ya. Theodolit bisa difungsikan seperti waterpass. Theodolit bisa difungsikan seperti waterpass. Dengan cara apa? Dengan cara membaca atau ngepas pembacaan sudut vertikalnya di 0 derajat. Jadi pas bacaan ini 0 derajat dikunci. Jadi waterpass. Tapi waterpass tidak bisa menjadi theodolit. Ya. Waterpass tidak bisa menjadi theodolit. Sehingga kalau kita melakukan pengukuran sebentar ya, Rek. Ini ada penting. Sehingga kalau kita melakukan pengukuran, biasanya kalau butuh ini, karena ini tidak bisa pakai theodolit, maka kita bawa yang theodolit. Ya, kita bawa yang theodolit. Nah, nanti kita ketika mengukur beda tinggi, nanti akan tahu. Ya. Nah, kenapa di sini Ibu katakan ketika praktikum pemetaan itu di masa pandemi tidak bisa dilakukan. Ya. Karena 3 orang harus ngumpul di sekitar alat. 3 orang harus ngumpul di sekitar alat. Gak bisa alat ini kita kumpul ini dengan berjarak 1,5 meter. Gak bisa berjarak 1,5 meter. Soalnya payungnya paling diameternya berapa ini? 1 meter. 1,5 meter. Nah, jaraknya 1,5 meter agak payungan. 1. Yang kedua, yang ngamat ini sama yang mencatat, sama yang pegang payung itu ada di dalam satu posisi. Cedek-cedekan. Ya. Soalnya ini ada tuan jarak 1,5. Pira 1, 2, 3, 5. Penyatatnya 1, 3, 2, 5. Pira dibaleni 1, 2, 3, 5 selak maghrib. Ya. Jadi 1 ada yang ngamat. Namanya surveyor itu ngamat. Yang kedua pegang payung. Yang ketiga recorder itu bagian nyatet data nih. Hasil pembacaan ini namanya rambu. Ini namanya rambu atau bak. Ya. Kadang-kadang karena kelompoknya kurang, sing nyatet iki sekalian pegang payung. Jadi payungnya dikomplit ning ngene karo nyatet pira. Ya, alat. Tolong ketika kalian praktikum diusahakan untuk pembagian pekerjaannya merata. Kowe aja gelem nek dikongkon bawa spesialis payung. Gampang soalnya ning ndi enak payungan. Aja gelem. Dan kalian juga jangan mau cuman jadi recorder nek kongkon tukang nyatet. Ya. Jangan mau juga kowe mek dikongkon mau cotok aja gelem. Ya. Jadi semua digilir, aja gelem juga mek kongkon nyekeli bak tok.
Ya. Jadi diusahakan kalian semua bisa ya. Kalian semua bisa mengoperasikan, ya, bisa mengoperasikan. Jadi gak peduli ibu lanang itu. Jadi ketika ibu praktikum ya maupun di tempat kerja praktek, ibu itu ya mikul statif, ya. Mikul statif. Jadi tidak ada yang namanya ladies first. Kowe nggawa sing enteng-enteng ae, kowe nggawa payunge ae. Tidak ada itu. Sehingga orang-orang ngomong, gak ono ning kene wong wedok iku ning kene lanang kabeh. Sama semua harus dapat itu. Nah, ya, latihan. Jadi enggak ono gender. Apalagi sekarang ternyata di geodesi, ya di geomatika, kalau dulu ibu masuk itu perempuannya hanya 4, saiki meh separuh di UGM itu meh separuh perempuan. Ya. Dan ternyata mereka itu lebih pintar mengoperasikan alat kamu. Di lanang. Padahal ini ya, kalau mau mendirikan ini, kemudian namanya centering, iki duduk tangan tok lho sing mlaku. Segel iki mlaku rek. Karena apa? Ini kadang-kadang iki kurang rene dijejek sithik ngono. Digeser itu dengan jejek sithik, iki jejek sithik ngono. Ya. Jadi tangan segel mlaku kabeh. Ini nanti semester depan kalian praktikum itu ya. Nah, balik. Ini mau tak duduno alat. Dengan menggunakan instrumen namanya theodolit atau waterpass yang mempunyai benang stadia dan rambu ukur. Rambu ukur itu bak sing ono ini. Nah, pada rambu ukur itu perlu dibaca benang tengah, benang atas, benang bawah secara berurutan. Ya, pada theodolit dibaca piringan vertikal. Karena di sini pada theodolit kamera atau teropongnya itu bisa dinaikkan, bisa diturunkan, begitu ya. Pada waterpass piringan vertikal itu pada pembacaan 0, jadi naik 0 itu 1. Nah, ini bentuk dari penampakan teropong, ya, benang silang pada teropong. Ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Nah, kalau misalnya alatnya ya, kalau alatnya itu cuma begini saja, kita sulit untuk mendapatkan 3 benang. Berarti di sini yang terbaca hanya benang tengah. Ya. Maka kalau yang terbaca hanya benang tengah, kita harus mencari sudut helingnya 2. Maksudnya sudut helingnya 2 itu kita baca 2 benang tengah. Benang tengah titik 1, jadi agak dinaikkan lagi benang tengah yang titik 2 begitu. Tapi kalau kita dapatkan ini, ada sepasang garis saja. Maka ini benang atas, ini benang tengah, ini benang bawah. Tolong semua dibaca. Ya, tolong semua dibaca. Jadi sing bagian recorder itu bawa kalkulator. Ya, bawa kalkulator. Ketika surveyor membaca, benang atas sekian, benang tengah sekian, benang bawah sekian, kowe ngecek gawe kalkulator. Benang tengah itu harus sama dengan benang atas ditambah benang bawah dibagi 2. Ya. Jangan hanya membaca 2 benang tok. Benang sing ketiga dihitung, jangan. Itu gak ono cek berarti. Ya. Jadi kita kudu dibaca semua untuk apa? Untuk cek. Ketika aku ngecek bagian nyatet itu dicek. Salah itu rek, benang tengahnya kok gak pas. Ambek benang atas ditambah benang bawah. Lah, aku dibenakno meneh. Dibenakno teropongnya, mungkin diafragmanya kurang pas. 1. Yang kedua, mungkin sing nggawa bak. Jadi sing nggawa bak iku ibaratnya iki bak. Ya. Ibaratnya penggaris iki bak. Iku kan kudu tegak rek sing nggawa bak iki. Jadi yo gak oleh tegang ngene kenceng kok. Sepaneng. Jadi tetap dia tegak gini caranya. Ya. Ketika dia maju sedikit atau dia mundur sedikit, wis ketok.
pasti tidak akan terpenuhi. Benang tengah itu sama dengan benang atas ditambah benang bawah dibagi 2. Utawa apa miring kanan ya, atau miring kiri, maju mundur. Kadang-kadang sing paling anu meneh karo mangan nyekel bak disendekno ning gulune. Wis rek dibaca rek karo mangan. Lho iki bak disendekno iki apa ya tegak ngono. Ada lagi disendekno ning tembok. Ya, soalnya titik pojokan tembok lho, titik ning tembok disendekno. Mbok cekeli. Pedine kok ndak merah titik. Ya. Nah, jadi jangan coba-coba. Apa meneh nek kowe ngukur beda tinggi. Apa meneh nek kowe ngukur beda tinggi. Jadi ini dibaca ketiganya. Ya, dibaca ketiganya. Jangan dihitung nek kowe praktikum. Ya. Soalnya nanti kalau kesalahan ternyata numpuk, kowe kudu balik meneh ning lapangan. Ya. Ibu pernah, iki kowe paling gak kira datane sakmene iki. Kowe paling ngapusi. Loh Ibu kok dihapusi? Aku wis tahu surveyor. Ya. Jadi mulai tahun ketiga kuliah itu Ibu sudah nyambi jadi surveyor ya, golek duit Ibu. Jadi ikut pengukuran gitu. Kalau liburan enggak pernah pulang, golek duit. Ya, gak dolan. Nah, harus dibaca ketiganya. Gitu ya. Oke. Kowe aja milih cepet ning lapangan jebule salah balik meneh kon tambah. Jadi nek iso ning lapangan 1 kali tapi bener, terus gak balik-balik meneh. Ya. Nah, biasanya itu yang paling cepat di lapangan itu kalau anaknya kulitnya sudah hitam. Soalnya kalau kulitnya sudah hitam jadi betah deh. Ya pantas Bu itu Julian itu cepat. Itu semua kelompoknya hitam-hitam jadi kancane. Ya. Bu iya Bu, kalau dadi nek rodok panas titik ngono nek wis minggir. Rek, wis marek rek. Iya Bu. Takut hitam nanti biaya perawatannya mahal. Ya nana biaya. Kon iki arep dadi artis apa arep dadi surveyor? Ya. Seperti yang Bu ceritakan tadi, ada mbak-mbak itu kemarin itu ya, cantik deh itu, ada ikut putri-putri gitu loh ya. Ning Jember itu. Ya, di Jember itu dia ikut putri-putri itu dan dia dapat juara jadi putri. Pas deprok itu loh, nutuki lemah. Walah yuk. Kowe iki kudune dadi artis kalau kok dolanan lemah, kotor kabeh di tangannya. Ada dosen yang ngomong gitu. Ya, kudune ku anu ki pantese dadi artis. Sekarang anaknya kerja di bank. Ini pengukuran jarak optis dengan teodolit yang dinaikkan. Ya. Jadi teropongnya dinaikkan. Teropong dinaikkan. Nah, ya. Karena kalau kita pakai teodolit ya, pakai waterpass, ini lurus mentok. Ya, maka kita pakai teodolit supaya bisa dinaikkan. Jadi nek kowe ana ning bukit-bukit ngono, ngukur katakanlah jarak datar karo beda tinggi kan ngono ya. Jarak datar karo beda tinggi. Nek kowe gawe waterpass, iku setiap kali kowe pelurusan. Tapi nek kowe gawe teodolit, itu cuma satu kali mendirikan alat. Lah sing kongkon munggah iku sing nyekel rambu. Naik lagi. Lah kowe karek munggahno munggahno teroponge. Nah, karo nyateti sudut vertikale kan ngono ya. Nah, karo nyateti sudut vertikale. Atau kalau dirimu ngukur jurang. Ya, ngukur jurang. Kowe ning dhuwur masang teodolite. Nah, yang bawa rambu turun. Kowe karek mengisor. Nah, kan gitu ya. Berapa ini jaraknya? Jadi jarak datar kalau kita menggunakan teodolit iki rumus ya. Kalau kita menggunakan sudut Helling. Jadi sudut Helling itu dari 0 dinaikkan. Dari sisi ini dinaikkan. Berarti dari sisi ini kan cos ya dinaikkan. Tapi kalau dari Z
Z-nya. Nah, Z-nya ini berarti kan sisi tegak gitu ya. Ya, tegak nih. Ini Z. Pakai sin. Jadi ini. Kok bisa gitu, Bu, rumusnya, Bu? Bisa takon rumus kalau ini karek ngandus ya. Yang mau tanya rumusnya nanti bisa privat aja. Ya. Ini jaraknya. Nah, ketika kita menggunakan butterpass, karena cos kuadrat 0, cos 0 itu sama dengan 1, maka D-nya hanya 100 kali benang atas dikurangi benang bawah. Ya. Kalau kita bacanya 0, ini berarti satuannya meter. Jadi 0,4 meter. Tapi kalau dibaca 404 itu mili satuannya. Ya, kalau ditulisnya tidak ada koma itu berarti satuannya mili. Begitu. Oke. Ini terkait dengan pengukuran jarak. Sekarang bagaimana dengan pengukuran sudut? Ya. Jadi mek jarak ambek sudut yang diukur ketika kue praktikum. Ya. Jarak ambek sudut tok. Ya, ketika kita praktikum. Nah, bagaimana dengan sudut? Nah, saya tak tutup sedikit, stop, baru nanti lagi jika sudah ini. Nah, oke. Nah, sekarang pengukuran sudut. Nih. Jadi sudut itu juga ada sudut vertikal, juga ada sudut horizontal. Ya, ini sudut vertikal, ini sudut horizontal. Ketika naik begitu. Nah, ini namanya true bearing. Ya, ini namanya true bearing. Jadi jenis sudut yang pertama itu namanya true bearing. Jadi kita bisa memetakan tanpa menggunakan teodolit maupun butterpass. Misalnya kita KKN, ya. Misalnya kita KKN terus kita membuat peta. Nah, membuat peta itu cuma bawa kompas saja, ya. Peta ini kok bawa kompas toh. Karena mau bawa alat itu kene KKN itu kan rodok selingkuh piye ngono. Ya, kemarin itu waktu pengukuran yang satu majang itu juga khawatir karena bawa alatnya. Nah, ini namanya true bearing. Ya, misalnya kita ada di titik sini. Nah, kemudian kita mau menentukan titik ini. Titik 1 dulu, titik A. Padahal arah kita itu ada di misalnya ini kantor kecamatan atau kantor dusun. Dusun masuk ono kantor ya ono. Ya. 1, 2. Iki kowe ngitung, iki 1, 2 iki arahnya berapa? Didelok teko kompas. Oh, ternyata dari arah utara. Nah, arah utara 25 derajat ke selatan. Soalnya ini kok selatan, ke timur, ini karena timur, ini utara. Nah, itu sih mbok catat. Terus dari sini, nah ini berarti berapa ini? Oh, dari arah utara, nah, dari arah utara 90 derajat. Utara 90 derajat ke timur. Terus balik lagi ke sini. Jadi belokan-belokan ini. Nah, belokan-belokan ini bisa mbok catat. Ya, dicatat. Ini berapa? Misalnya ini dari utara 10 derajat ke timur lagi. Berapa jaraknya? Ya kowe karek narik meteran. Jadi mek nggawa kompas karo meteran. Ya, tidak perlu bawa optis. Itu namanya true bearing. Ya, itu namanya true bearing. Ini nanti dipelajari lagi ini nanti true bearing ini di pelajaran vektor. Ya, di pelajaran vektor. Karena vektor itu besaran yang mempunyai arah. Oke. Terus yang berikutnya itu ada sudut asimut. Ya, asimut itu untuk menentukan arah utara sebenarnya. Ya, jadi kalau kita praktikum sudut asimut itu asimutnya berapa? Itu orientasinya arah utara. Ya, kalau kita
Yang teknik sipil menentukan arah utara cukup menggunakan kompas. Tapi untuk orang geodesi itu bisa diajarkan cara menentukan azimut dengan pengamatan matahari dan bintang. Ya, matahari dan bintang. Jadi dengan matahari itu berarti kita pagi-pagi itu sudah menjaring matahari. Ya, pagi-pagi sudah menjaring matahari. Jadi dulu di kampus, ya, di kampus UGM itu ada kampus ada tingkat paling tinggi, lantai paling atas itu di LOS. Ya, lantai paling atas itu di LOS. Itu dipakai untuk tempat praktikum pengamatan matahari. Karena kita mengamat matahari itu mulai dari dia terbit, diukur sampai dia naik sepenggala. Kemudian ketika sore balik lagi ke sana, diukur mulai dari sepenggala sampai terbenam. Itu untuk pengamatan matahari. Ya, dan ternyata benda-benda langit itu semua sudah dihitung. Jadi Allah meletakkannya benda-benda langit itu, bintang-bintang di langit itu sudah pakai perhitungan. Kalau pengamatan azimut dengan melakukan pengamatan bintang, itu kayaknya praktikum yang pantai. Ya, di pantai kemah semalam suntuk. Karena bintang itu keluarnya malam. Jadi pengamatan bintang yuk dimulai malam hari sampai pagi bintangnya hilang. Itu pengamatannya yang pantai. Ya di sana wis Ibu akhirnya dapat hidayah itu ya. Kan wis kene meneng ngono ya dia cuman mendengarkan deru ombak. Terus itu ada jam bintang gitu ya. Titik pada posisi sekian. Loh, kok tepat ya? Kok tepat ya? Subhanallah. Ternyata benar yang dikatakan ayat itu. Bahwa Allah itu meletakkan benda-benda di langit itu sudah menggunakan perhitungan dan bisa kamu jadikan referensi untuk menghitung. Maka nomor 7 ini astronomi geodesi. Ya. Jadi astronomi geodesi itu kalau di geomatika itu paling berat gitu. Soalnya ini bayang hitungan langit. Sehingga kita juga bisa menentukan jadwal waktu sholat. Ya. Jadwal waktu sholat itu bisa ditentukan. Ya, sehingga Ibu kadang-kadang mengikutinya itu tidak nunggu ru'yah itu ya, tidak nunggu hilal sing hitungan. Jadi Ibu ngikuti Muhammadiyah saja, soalnya Muhammadiyah bisa pakai hitungan. Ya, kenapa pakai hitungan? Karena Ibu sudah tahu memang itu bisa dihitung. Itu bisa dihitung. Ada namanya deklinasi. Sudut yang dibentuk dari arah jarum magnet terhadap utara selatan bumi yang sesungguhnya. Jadi utara bumi dan utara magnet bumi itu selisih, ya, selisihnya 20 derajat. Ya, jadi gue gak itu naik sana ini segitiga bola, tapi dirimu enggak sampai ke segitiga bola ya, karena kan memang pengukurannya sudah Ibu sampaikan, pengukuran planimetris. Planimetris itu mengabaikan bahwa bumi itu bentuknya bulat. Ya. Tapi kalau orang geodesi itu harus bumi bentuknya bulat elipsoid gitu. Terus ini ada sudut pelurus, ada sudut dalam. Nah, jadi ketika nanti kita menentukan koordinat, ini ada sudut yang harus diukur. Ini namanya sudut horizontal yang harus diukur. Ya. Nah, kita melakukan pengukuran ini sudut horizontal. Nah, ini sudut horizontal. Misalnya ini S1, ini S2, ini S3, sudut horizontal di titik 1, titik 2, titik 3, dan titik 4, ini S5. Ya, sudut horizontal. Jadi Ibu berharap ketika kalian ya melakukan pengukuran itu iso gantian. Ya, di titik 1 siapa yang mengukur, yang jadi surveyor. Di titik 2 siapa yang ya ngukur yang 5 titik menggo payung tuh. Jadi ahlianmu payungan kok terusan. Nah, ini namanya sudut horizontal. Ini namanya sudut dalam.
Ya, ini namanya sudut dalam. Bisa juga kita gunakan sudut luar. Ini jenenge sudut luar. Nah, ini sudut luar. Tapi sebaiknya gunakan sudut dalam. Karena sudut luar itu besarnya lebih dari 180 derajat, sehingga kalau dalam hitungan itu menurut Ibu menyulitkan. Ya. Tapi kalau di sini semua sudutnya sudut lancip. Kecuali kalau terpaksa gitu ya. Nah, ini seperti ini. Ini berarti sudut dalamnya dia lebih dari, tapi kan masih jitok. Kalau kita pakai sudut luar semua itu nanti ya. Nah, sudah. Ini ada sudut tegak. Nah, sudut tegak tadi kita tahu ya. Ada H, ada Z begitu. Nah, ada ini cara perhitungan sudut tegak tak jangan sih. Jika arah ke titik P dan Q dibaca dari R, maka sudut horizontal yang terbentuk itu sebenarnya kita mengukurnya itu adalah proyeksi. Nah, proyeksi di atas bidang datar atau bidang horizontal. Nah, terus yang Ibu sampaikan di sini, sudut horizontal itu dibaca 2 kali. Sama seperti jarak yang diukur pergi pulang. Tetapi kalau sudut itu diukurnya 2 kali dalam posisi biasa dan luar biasa. Posisi biasa dan luar biasa. Ya. Loh, biasa itu seperti apa, Bu? Misalnya begini ya, ini sekitar ya. Nah. Ini yang diukur. Ini yang diukur. Ini titik 1, ini titik 2, ini titik 5. Ini untuk S1. Ya. Untuk S1. Maka ketika kita mengukurnya dari 2 ke 5, ini pengukuran biasa. Dari 5 ke 2, ini pengukurannya disebut luar biasa. Jadi diputar balik. Ini diputar balik. Masih kelihatan ya? Kelihatan ya? Kelihatan. Oke. Nah, bagaimana posisi biasa dan luar biasa itu, Bu? Nah, posisi biasa dan luar biasa itu tergantung dengan posisi teropong, ya, posisi teropong. Jadi gini, Ibu ada di titik 1. Jadi tolong perhatikan, Ibu ada di titik 1. Ya. Meskipun ini nanti ketika praktikum kalian akan diajarkan, tapi kan sebaiknya kita sudah tahu, sudah paham, jadi ketika diajarkan gini nggak blank. Ya. Kita ada di titik 1, mengamat dulu titik 2, dibaca. Titik 2 dibaca. Oh, ternyata bacaan di titik 2. Hapus ini. Kita hapus yang sudut luar. Ini titik 2. Ya, titik 2, satu kayak jeruk. Nah. Misalnya kita mau mengukur S1. Di sini titik 1, di sini titik 2, di sini titik 2, di sini titik 5. Kita arahkan ke titik 2. Teropong ada di sini diarahkan ke titik 2. Ketika dibaca titik 2, bacaannya 20 derajat, 10 menit, 20 detik. Kemudian diarahkan ke titik 5. Terbaca 90 derajat, 12 menit, 20 detik. Ya. Kemudian luar biasa. Berapa ini besar sudutnya? Nek bacaannya 20 derajat, 10 menit, 20 detik, terus ini 90 derajat, 12, 20. Berapa besar sudut? Berapa besar sudutnya? Jadi ketika kita mengamat, itu ada di titik 1. Mengamat titik 2. Jadi bacaannya 20 derajat, 10 menit, 20 detik. Tak pindah ke titik 5. Bacaannya
90 derajat, 12 menit, 20 detik. Berapa besar sudutnya? Berapa besar sudutnya? Hah? Berapa besar sudutnya? Apa 70? 70. 70. Dari mana? Dari selisih, ya? Dari selisih ya? Iya, Ibu. Oke, betul. Ya. Jadi dari selisih pembacaan. Dari selisih pembacaan. Kita ambil. Buat nandai. Pandai. Sudah? Ibu ada di titik 5 ini ya? Ya, titik 5. Teropong kan depan ini ya? Diubah ke luar biasa. Caranya diubah ke luar biasa Ibu. Nah, dia putar. Terus dibalik lagi ke kanan. Ngamat meneh ke titik 5. Bisa diputar ke atas, kemudian ke kanan. Bisa diputar ke bawah, kemudian ke kanan. Bisa diputar ke atas pakai kiri, bisa ke bawah pakai kiri. Jadi diputar 180 derajat vertikal, terus diputar lagi horizontal 180 derajat, kembali lagi ke titik 5. Itu namanya luar biasa. Ya. Jadi luar biasa itu bacaan dari titik 5 kembali ke titik 2. Tentunya di sini ada bacaan, misalnya di sini menjadi 270 derajat. Pak. Ya, di sini menjadi 200 derajat. Menurut. Ya. Karena mesti selisihnya kan 180 derajat. Jadi selisih bacaan biasa luar biasa biasanya 180 derajat. Karena sekarang kita sudah punya alat digital tadi ya. Alat digital kan ini mau teodolite digital. Jadi kita tidak perlu membaca piringan, tapi kita juga harus tahu filosofi piringane, ngono lho. Ya. Nah, iki kompakan rek keduan rek ambek kancane. Kompakan ya rek kabeh ya rek. Kita ke atas terus kanan, ke atas kanan. Supaya hasil yang muncul ya, yang dihasilkan pembacaan sudutnya itu kayaknya gak bingung. Karena nanti ada yang ke kiri, ada yang kok bingung ngitungnya. Ya. Ada kadang-kadang yang harusnya ada di kanan, ternyata ada di kiri. Dan kita kompakan ya, ini sudutnya sudut dalam loh ya, coba muter ini. Nek kowe muter ini, muter ini berarti sudut luar. Itu. Ya, jadi ada kompakan nanti. Sehingga ketika yang mengamat beda-beda semua, tapi perlakuannya sama. Nek wong itu sing beda perlakuannya sama. Jadi sudut itu diukur tidaklah diukur secara langsung, tapi dari hasil pembacaan. Ya, merupakan selisih antara dua arah. Selisih antara dua arah. Jadi kowe kudu iso jenenge ngitung sudut. Nah, selisih. Jadi awalnya ada 67 derajat, 30 menit, 20 detik, kemudian jadi 107 derajat, 50 menit, 20 detik. Ini menjadi kok sampai menit detik, Bu? Iya, sampai menit detik. Ya, kita harus tahu 1 derajat berapa menit. 1 derajat berapa menit? Halo? 1 derajat berapa menit? Sudut. Halo? Ada yang bisa menjawab? 1 derajat berapa menit? 60 menit, Bu. 60 menit. 1 menit berapa detik? 60 detik. Berarti 1 derajat berapa detik? 360. 3.600 apa 3.600? Ayo.
3.600 Bu. 600, 60 kali 60 itu harus digunakan ya. Jadi kalian tidak boleh ojo iki sampai detik lho rek macane rek ya. Iki ana sing sampai detik koma ya. Jadi kowe nek ngitung ojo diabaikan. Maksudnya itu dibulatkan gitu jangan. Ya. Soalnya 1 detik itu dia punya arti loh jenenge bacaan ini. Hati-hati. Ya. Harus dibulatkan aja wis. Misalnya itu 59 107 59 menit 20 detik. Bulat no. Wis 108 aja wis lah kurang. Nanti dirimu akan banyak salah. Ya, hati-hati karena pengukuran beda sudut itu nanti beda jarak. Panjangan yang dihasilkan itu beda. Apalagi kalau kita mengukur beda tinggi. Ya, beda tinggi 1 mili itu sudah air menggenang. 1 mili air sudah menggenang. Jadi nek kue ngukur mau dipakai ukur bandara itu kudu clear bersih. Jadi ketika air itu aja semua itu kudu lurus. Jadi gak ono sing jenenge gurun-jalan kemudian ada air menggenang, itu ndak ada untuk bandara. Soalnya nek pas landing terus kepleset ya apa? Ya. Nah, jadi karena kita terbiasa, ya Allah, wis ngitung ritil, ngamati on ritil, teliti gitu ya. Nah, ya memang tuntutannya seperti itu. Itu jenenge yang teknik. Ada yang ingin ditanyakan terkait dengan jarak dan sudut atau yang lain, monggo silahkan. Yang mau bertanya, Ibu persilahkan. Bentar, Ibu tak lihat namanya dulu, absensinya. Ada yang mau ditanyakan, Rek? Silakan yang mau bertanya. Wes, jelas. Sepertinya tidak ada. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Saya sebentar tak lihat dulu sudah terekod apa belum. Karena ternyata mencari jadwal pengganti, Masya Allah, wangel. Terus tak isi mulai jam 5, ternyata enggak ada. Tak isi malam, enggak ada juga. Oh, kita harus diganti kapan nih? Kok jadwalnya? Jadi ini belum Ibu coba untuk hari Minggu. Yang hari Sabtu juga full, ya. Yang hari Sabtu juga full. Karena ternyata yang hari Sabtu itu ruangan-ruangan dipakai untuk S2, ya. Ruangan dipakai. Jadi ada yang crash karena kalian ternyata sepertinya praktikum di hari Sabtu ya. Nah, itu saya penuh. Jadi nanti kalau misalnya ini yang terutama untuk matematika dan pemetaan ini Ibu akan berikan di hari Minggu, gak apa-apa kue absen aja. Ngono maksud Ibu ya. Ini kemarin mulai tadi itu Ibu cari tak urut, ruangannya tak urut ya. Hari ini tak urut mulai Senin sampai Sabtu. Terus jamnya tak urut, enggak nemu. Dipakai semua. Ibu belum nyoba untuk hari Minggu. Ya nek terpaksa nih 2 hari Minggu ya tak isi hari Minggu. Gitu. Nah, karena nanti ya harus sekarang atau nanti itu tetap harus dipenuhi ya. Dipenuhi 16 kali pertemuan. Ya. Terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu cukupkan sampai di sini. Salam sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, kami tutup ya.